Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya seorang atlet dari Eropa yang tingginya nyaris 2 meter bisa menaklukkan dan merajai olahraga bulu tangkis yang ritmenya super kilat? Hari ini, kita bakal menginvestigasi fenomena sejati itu. Kita akan membedah tuntas gimana seorang Viktor Axelsen benar-benar mendefinisikan ulang hukum fisika dan strategi di atas lapangan. Ini bukan cuma cerita soal siapa yang menang dan kalah, tapi ini adalah studi murni tentang apa jadinya kalau obsesi tingkat tinggi digabung dengan kecerdasan. Nah, biar nggak bingung, kita bakal ngebedah rahasianya lewat 5 bagian simpel ini. Mulai dari melihat akar obsesinya, gimana dia meruntuhkan dominasi pemain Asia, keputusan ekstrimnya pindah ke Camp Dubai, membedah anatomi gaya mainnya, sampai melihat warisan apa yang sebenarnya sedang dia bangun. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, lahirnya raksasa yang benar-benar terobsesi. Kita tarik mundur sedikit ke tahun 1994 di Odense, Denmark. Di saat anak-anak seumurannya mungkin cuma mikirin main, Viktor kecil ini udah punya obsesi gila buat jadi yang terbaik di dunia. Coba bayangin, lompat ke tahun 2010, dia udah berhasil mengukir sejarah jadi juara dunia junior. Dan puncaknya, dia berhasil mengamankan emas Olimpiade Tokyo di tahun 2020. Tapi pertanyaannya sekarang, proses dari seorang junior sampai jadi monster di tahun 2020 itu kayak gimana sih? Disinilah poin paling krusialnya. Kalau kita bicara ekspektasi standar bulu tangkis, pemain yang badannya terlalu tinggi itu sering banget dicap punya kelemahan fatal, yaitu lambat dan kaku. Kakinya biasanya kesulitan buat merespon kecepatan shuttlecock. Tapi Viktor benar-benar menolak realita itu. Alih-alih pasrah karena badannya menjulang tinggi, dia malah terobsesi. Dia rela latihan 2 kali lipat lebih keras buat membuktikan kalau tubuh raksasanya itu tetap bisa bergerak dengan kelincahan tingkat tinggi. Dia memutarbalikkan kelemahan menjadi senjata yang paling mematikan. Lanjut ke bagian kedua, dan ini salah satu bagian favorit saya. Gimana dia mendobrak tembok raksasa dominasi Asia. Saat dia baru masuk ke level senior, arena itu bener-bener lagi dikuasai sama legenda-legenda Asia. Ada Lin Dan, Lee Chong Wei, Chen Long. Gila kan susahnya. Tapi respon Viktor ini bener-bener jenius dan out of the box banget. Bukannya ciut, dia malah sengaja belajar bahasa Mandarin. Dia pengen ngerti langsung instruksi apa sih yang lagi diteriakin sama pelatih-pelatih Tiongkok di pinggir lapangan. Lewat bahasa, dia berusaha masuk ke dalam pola pikir bulu tangkis Asia. Strategi ini ngasih lihat banget ke kita kalau kekuatan Axelsen itu nggak cuma sekedar otot dan fisik raksasanya aja. Kecerdasannya dalam belajar bahasa Mandarin ngasih dia keuntungan psikologis yang masif banget. Dia bikin seluruh dunia bulu tangkis shock karena dia bisa berkomunikasi, memahami, dan pada akhirnya membongkar rahasia dari komunitas bulu tangkis terbesar di dunia. Ini tuh ibarat main catur mental di level tertinggi loh. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, evolusi besar-besaran di Camp Dubai. Jadi setelah kemenangan emosionalnya atas Chen Long di Olimpiade Tokyo 2020, kalian pasti ingat kan dia sampai nangis sesengguguk di lapangan? Si Viktor sadar dia butuh katalis baru. Dia nggak mau gampang puas. Terus apa yang dia lakukan? Dia bikin keputusan berani yang sempat bikin heboh negaranya sendiri, yaitu mindahin basis latihannya ke Dubai. Kenapa coba? Karena iklim panas di sana itu sempurna banget buat pengkondisian fisik ekstrim. Dan yang paling pintar, dia mengundang pemain-pemain top dari seluruh dunia buat latihan bareng di padepokan pribadinya ini. Dia benar-benar membangun ekosistem juaranya sendiri. Kita lanjut ke bagian keempat. Mari kita bedah anatomi gaya main yang bikin dia dijuluki Sang Alien. Julukan alien ini muncul bukan tanpa alasan, tapi karena lawan-lawannya udah bener-bener frustrasi. Coba kalian bayangin, bertanding lawan orang dengan tinggi hampir 2 meter yang jangkauannya itu nyaris mustahil dilewati. Main lawan Viktor itu sering digambarkan kayak lagi mukul shuttlecock ke arah tembok beton raksasa. Tembok yang bisa tiba-tiba menyerang balik dengan mematikan kapan aja. Dan yang bikin tambah ngeri, ketenangan mentalnya itu loh, luar biasa stabil, walaupun lagi di bawah tekanan berat. Biar lebih kebayang, coba kita lihat perbandingannya di sini. Pemain standar biasanya butuh beberapa langkah lari yang cepat buat ngejar bola ke ujung lapangan kan? Nah, Viktor sini cuma butuh 1 langkah super panjang. Udah gitu aja, dia sampai. Terus coba perhatikan sudut smashnya. Karena dia mukul dari titik mulai yang sangat tinggi, smashnya itu menciptakan sudut yang curam, menukik tajam ke bawah. Secara logika sih, pukulan kayak gitu hampir nggak mungkin buat dikembalikan dengan sempurna. Jadi kalau kita rangkum, rahasia dominasinya ada di 4 hal ini. Jangkauan 2 meter, penguasaan lapangan cuma lewat 1 langkah, smash menghujam dari langit dan mental baja yang merekatkan semuanya.
Kombinasi ini sukses menciptakan satu prototip pemain yang sama sekali baru. Dia secara harfiah memaksa kita semua untuk mikir ulang soal fisika pergerakan dan strategi bulu tangkis modern. Gila banget kan? Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, warisan yang ditinggalkan sang raksasa penembus batas. Kalau dipikir-pikir, dia udah memenangkan semuanya. Kejuaraan dunia udah, All England apalagi, emas Olimpiade apalagi. Terus apa yang bikin dia tetap main kesetanan? Ternyata, jangkarnya ada di keluarganya. Perannya sebagai ayah buat Vega dan Ayah. Kita sering banget kan lihat momen manis dia merayakan kemenangan sama anak-anaknya di podium? Nah justru karena perannya sebagai ayah inilah, dia terus berevolusi. Disiplin banget jaga pola makan, dan anehnya, tetap merasa super lapar akan gelar juara. Victor ini sekarang bukan cuma sekedar atlet Eropa, dia udah jadi duta global yang menjembatani dunia timur dan barat di olahraga ini. Buat menutup eksplorasi materi kita kali ini, saya mau meninggalkan kalian dengan satu pemikiran ini. Dulu, dunia sangat yakin kalau orang setinggi Victor nggak bakal bisa main lincah. Tapi lewat obsesi dan kerja keras, dia membuktikan kalau batasan itu seringkali cuma ilusi yang ada di kepala kita aja. Ilusi yang cuma nunggu buat dihancurkan oleh hati seorang raksasa. Nah, pertanyaan buat kalian, kira-kira mungkinkah di masa depan bakal muncul atlet lain yang bisa meniru cetak biru kesempurnaan seorang Victor Axelsen ini? Atau dia emang bakal selamanya jadi satu-satunya alien di sejarah bulu tangkis dunia? Bagaimana menurut kalian? Terima kasih udah bergabung dan teruslah berani mempertanyakan batasan kalian sendiri.